Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Saya buka data saya pada My Dokumen ya. Ini latihan AutoCAD, latihan rumah 2D ya, file AutoCAD. Saya double klik seperti ini maka dia terbuka. Teman-teman, kali ini kita akan menggabungkan ya pintu dan jendela menjadi satu kesatuan seperti pada gambar contoh di dalam kotak merah ini ya. Seperti itu. Ya, di sini pintunya ini tingginya 2 meter ya, yaitu sesuai dengan ukuran pintu tunggal yang pernah kita buat pada video sebelumnya ya, kali 70 ya, dengan kusen dan kupingan seperti itu ya. Nah, dengan ukuran-ukuran yang sama seperti pada pintu dan jendela tunggal ya, dimana jendelanya lebar daunnya 50 ya jendelanya, dan tingginya 100 ya, sedangkan pintunya lebar daun pintunya 70 dan ketinggiannya 200 atau 2 meter. Kalau teman-teman perhatikan pada pintu dan jendela tunggal ini, kupingannya posisinya ya, perhatikan posisi kupingan satu di atas sebelah kanan dan satu di atas sebelah kiri ya. Kemudian pada bagian jendela ini ada juga di bagian bawah sebelah sini ya, seperti itu. Jadi ada 3 kupingan ya, teman-teman paham ya. Di sini tidak ada. Jadi kupingannya tuh untuk bagian jendela ini bawah dan atas ya, seperti itu. Nah, sedangkan pada bagian pintu hanya ada di atas saja. Di bawah tidak ada ya, paham ya? Jadi kupingannya itu ada satu di sini, dan satu di sini, seperti itu. Dan perhatikan teman-teman, antara pintu dan jendela ini hanya ada satu kusen ya. Hanya ada satu kusen seperti itu dengan ketebalan 6 cm. Ya, ketebalannya 6 cm. Dari garis ini ke garis ini tebalnya 6 cm ya. Kemudian kusen sebelah sini juga 6 cm ya. 6 cm sama di atas ya. Dan ini juga 6 cm dari garis ini ke garis ini ya. Tebalan kusennya 6 cm. Kemudian tebal sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa lebar pintu 70 daunnya dan lebar daun jendela 50 ya. Tinggi jendela 1 meter daunnya ya, dan tinggi pintu 200. Dan pintu ini tidak ada kusen di bawahnya ya, sama seperti pintu tunggal ya teman-teman ya. Tidak ada kusen di bawahnya. Kalau jendela di bawahnya ada kusen ya. Nah, kusen ini dia horizontal, maka di sini otomatis ada kupingan gitu ya. Nah, jadi kusen kalau dia arahnya horizontal pasti ada kupingan ya. Kalau arah vertikal tidak ada kupingan. Paham ya teman-teman ya? Nah, dan untuk kupingan ukurannya 5 semua ya. Menonjolnya 5 semua. Dan tingginya 6 cm ya, sama seperti tinggi kusen. Atau tebal ya. Seperti itu. Oke teman-teman, langsung saja. Tadi itu hanya sekedar pemberitahuan. Nah, ini saya sudah siapkan sebuah jendela ya. Seperti ini. Ya. Dan sebuah pintu seperti ini yang akan saya gabungkan. Ya, ini adalah pintu tunggal dan ini adalah jendela tunggal yang akan saya gabungkan. Oke. Teman-teman perhatikan, ini adalah tampak pintu jendela dari atas yang telah kita buat pada video sebelumnya ya. Nah, bagaimana cara menggabungkan pintu dengan jendela? Perhatikan teman-teman. Langkah pertama kita harus membuat garis bantu dulu ya. Langkah pertama kita membuat garis bantu. Nah, garis bantunya itu pada tab draw kita menggunakan construction line yang ini ya. Oke, construction line pada tab draw. Ini ortonya saya nyalakan dulu ya. Ortonya hidup ya, auto on. Tujuannya untuk agar garis bantunya tegak lurus ya, teman-teman ya. Setelah auto hidup, pada tab draw saya klik construction line yang ini ya. Oke, kemudian saya klik poin pertama di ya, kita nempel sama kusen ini ya, kusen pintu. Perhatikan, saya klik di wilayah sini ya. Nah,
Jadi di samping pintu ini saya klik di pojok bawah dan saya klik di pojok atas seperti itu ya, 2 titik ya. Nah, akhiri dengan enter atau skip pada keyboard 1 kali. Selesai. Ini dia garisnya dan posisinya berada di samping luar daripada kusen pintu yang ini, seperti itu ya. Nah, setelah saya membuat garis bantu seperti ini, saya matikan orto. Setelah orto saya matikan, saya akan mengcopy pintu ini ya ke garis ini. Copy pada tab modify, ini dia teman-teman ya. Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Nah, ini dia. Oke, klik atau blok objek yang akan di copy, yaitu pintu tampak depan tadi ya. Kemudian klik icon copy pada tab modify. Kemudian klik objeknya lagi, yaitu garis kusen bagian kanan sendiri ya, mengikuti arah garis ya. Mengikuti letak garis bantu pada kusen dari tampak atas tadi ya. Nah, kemudian salin kemana saja dengan cara klik 1 kali, yaitu kita salin ke atau kita klik ke garisnya ya. Jika selesai enter atau escape. Orto untuk copy tegak lurus, tapi mungkin kita tidak menggunakan orto ya. Ortonya saya matikan, biarkan dia mati. Biarkan ortonya mati, tidak usah dinyalakan ya. Oke, saya blok objek pintu ini seperti ini ya, tampak depannya saja. Oke, paham? Ini blok biru ya, tapi dia mencakup semua, maka dia terblok ya. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy seperti ini ya. Nah, kemudian saya klik di garis daripada pojok daripada kusen ya, samping kusen sebelah kanan sendiri ya. Paling luar lah istilahnya daripada kusen sebelah kanan ya. Nah, saya klik di pojok boleh, di garisnya juga boleh ya. Oke, saya klik di pojok saja seperti ini. Nah, ini dia. Nah, saya klik di garis daripada garis bantu ini. Ya, saya klik pada garis itu ada lambang niras seperti itu ya. Nah, saya klik di situ. Nah, akhiri copy ini dengan enter atau skip pada keyboard. Oke, teman-teman, langkah berikutnya untuk mempermudah pengerjaan ya, warna coklat tua pada kusen ini saya hapus ya. Warna coklat tua pada kusen ini saya hapus ya. Saya klik seperti itu. Perhatikan, saya arahkan kursor saya ke warna coklat tua ini sampai dia redup, lalu saya klik ya. Itu sama saja dengan mengeblok ya. Jika dia sudah terklik, Anda tekan delete pada keyboard atau erase ya pada tab modify seperti itu. Nah, kemudian teman-teman perhatikan, ini pintu sudah posisinya sudah presisi ya. Dia kusen sebelah kanan ini sudah rata dengan kusen sebelah sini berkat bantuan garis bantu ya. Nah, kemudian perhatikan kupingan daripada pintu ini harus dihapus ya, berikut ukurannya. Kenapa dihapus? Karena nanti di sini ada jendela ya. Kita hapus kupingannya seperti itu, saya blok dan saya tekan delete pada keyboard atau erase pada modify ya, seperti itu. Nah, jadi di sini polos. Nah, kemudian ini adalah detail jendela yang akan saya copy ke arah sini ya. Ini perhatikan teman-teman, ukuran-ukuran tidak saya hapus ya, saya biarkan saja. Ya, ukuran-ukurannya tidak saya hapus, saya biarkan saja ya. Hanya wilayah-wilayah yang di sini yang saya hapus tadi ya, kupingan dan ukuran kupingan saja yang saya hapus. Nah, teman-teman, kemudian saya copy detail jendela ini ya. Nah, ini copy pada tab modify. Oke, perhatikan. Ini copy ya, klik atau blok objek yang akan di copy, yaitu tampak depan dari jendela tunggal tadi. Kemudian teman-teman klik icon copy pada tab modify ya. Kemudian klik objeknya lagi ya. Salin kemana saja dengan cara klik 1 kali. Jika selesai enter atau skip. Dan saya akan mengcopy jendela ini dan posisi orto tetap mati ya. Orto tidak hidup, orto mati. Lalu saya blok jendela ini seperti ini ya. Blok hijau atau blok biru seperti ini boleh. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy. Oke, paham ya.
Kemudian saya klik di sini dan saya pindahkan ke sini. Saya tidak langsung tempel ya, saya taruh dulu di sini. Ya, saya taruh dulu seperti itu. Saya akhiri copy ini dengan enter atau skip pada keyboard ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya meletakkan ke sini, saya harus mengedit dulu ya pin jendela ini. Yang pertama adalah saya akan menghapus warna pada kusen ya, teman-teman ya. Saya akan menghapus warna coklat tua pada kusen. Ya, kursor ini saya arahkan ke warna coklat tua. Saya geser-geser sampai warnanya redup seperti itu, dan setelah dia redup saya klik ya. Nah, ini berarti dia terblok ya, seperti itu. Saya tekan delete pada keyboard atau erase pada modify ya, yang ini. Jika masih ada lagi warna-warna coklat tua seperti pada kupingan ini, Anda klik, Anda geser mouse ini arahkan ke sini ya. Arahkan ke warna coklat tua ini sampai dia redup seperti itu. Anda klik dan tekan, setelah terblok seperti itu Anda tekan erase pada modify atau delete pada keyboard ya. Nah, oke. Nah, teman-teman perhatikan, saya akan memindahkan ini ke pintu. Nah, tapi di sini ya, ukuran ini dia seharusnya tidak ada di sebelah kanan ya. Ukuran vertikal daripada jendela ini harusnya ada di sebelah kiri ya. Karena di sebelah kanan ini akan saya gabungkan dengan pintu gitu ya. Oleh karena itu saya akan memindahkan ukuran ini ke sebelah kiri dengan bantuan mirror ya pada tab modify. Dengan bantuan mirror pada tab modify ya. Oke. Perhatikan teman-teman. Ini adalah cara-cara mirror ya. Klik atau blok objek yang akan di mirror, yaitu ukuran vertikal tadi ya pada jendela. Kemudian klik icon mirror pada tab modify. Klik di dua titik pada posisi mirror, yaitu tengah-tengah jendela ya. Kemudian ke atas seperti itu ya. Atau ke bawah, kemudian enter satu kali. Kita hidupkan ortho ya untuk mirror tegak lurus. Nah, jadi sebelum saya memirror garis vertikal daripada jendela ini, ukuran vertikal daripada jendela ini ya, sebelum saya memirrornya, saya nyalakan ortho dulu teman-teman ya. Jadi ortho saya hidupkan. Setelah ortho saya hidupkan, saya klik angka 6, angka 100, dan angka 6 ini. Ya, jadi ini adalah dim line-nya jendela ya, dim line vertikal seperti itu. Saya blok. Kemudian pada tab modify saya klik icon mirror yang ini ya. Perhatikan, ini dia. Nah, saya klik seperti itu. Nah, saya mencari as point atau titik tengah daripada jendela ini. Lambang segitiga seperti itu ya. Tulisannya midpoint. Di sini juga ada, di sini juga ada ya. Sama saja ya, lambang segitiga. Seperti ini saya klik ya, midpoint. Saya geser ke atas. Dan saya klik di situ. Kemudian saya enter satu kali. Nah, jadi posisi waktu saya mirror ini ortho saya hidup ya, makanya tadi dia tegak lurus. Bagus ya. Perhatikan mirrornya tegak lurus ya. Nah, dia sudah ada di sini teman-teman ya, hasil daripada mirror dim line sebelah kanan ini. Oleh karena itu dim line yang sebelah kanan saya blok dan saya hapus. Ya, saya tekan delete atau erase pada modify boleh ya. Nah, kemudian kupingan-kupingan ini saya hapus juga teman-teman ya, karena tidak ada kupingan-kupingan di sini ya. Kupingan di bawah dan di atas sebelah kanan itu, berikut ukuran kupingannya saya blok dan saya tekan erase pada modify atau delete pada keyboard. Jadi sebelah kanan bersih. Jadi dia sekarang ada di sebelah kiri aja seperti itu. Berikutnya saya akan membuat lagi garis bantu ya teman-teman, untuk memastikan bahwa permukaan atas atau garis atas daripada pintu ini sejajar dengan garis atas daripada jendela. Saya membuat garis bantu horizontal ya, dari pintu ke jendela seperti itu dengan bantuan construction line pada tab draw. Ya, jadi saya membuat garis bantu arah horizontal di atas pintu ini ya, di atas kusennya ini, dengan bantuan construction line pada tab draw ya. Nah, mengingat garis bantu ini adalah tegak lurus, maka ortonya saya hidupkan ya.
karena ini adalah garis tegak lurus, garis bantunya adalah garis tegak lurus, maka ortonya saya hidupkan. Ya, paham ya? Setelah orto hidup, pada tab draw, ya, setelah orto hidup, pada tab draw saya klik construction line yang ini. Seperti itu ya. Saya klik poin pertama di sini contohnya. Perhatikan di garis bagian atas daripada pintu pojok kanan ya. Saya geser ke sini dan saya klik pada pojok kiri garis bagian atas daripada kusen pintu. Sudah 2 kali klik ya. Saya akhiri dengan enter 1 kali. Selesai. Nah ini ya, dia tidak. Makanya kan kita perlu garis bantu agar kita bisa memastikan bahwa posisi garis ini sudah rata apa belum ya. Oleh karena itu kita akan memindahkan kusen daripada jendela ini untuk rata dengan garis bantu ini ya. Jadi yang warna hijau ini adalah garis atas daripada kusen jendela yang harus dipaskan dengan garis putus-putus ini ya. Yaitu garis putus-putus ini adalah garis bantu daripada perataan ya. Bagian atas daripada kusen pintu seperti itu. Untuk memindahkan ini saya menggunakan move ya pada tab modify. Perhatikan, move, klik atau blok objek yang akan di move yaitu semua jendela tadi itu. Kemudian klik icon move ya pada tab modify atau M enter pada keyboard. Klik lagi objeknya yaitu pada garis bagian atas daripada kusen jendela ya. Dan klik ke tempat tujuan yaitu garis bantu. Paham teman-teman? Nah, saya blok ya, saya blok biru seperti ini. Ya, semua jendelanya saya blok biru. Nah, agar jendelanya saja yang terblok seperti itu ya. Saya blok birunya besar sekali dan dia mencakup semua jendela saja ya, seperti itu. Kemudian pada tab modify saya klik icon move ya, teman-teman, ini dia. Saya besarkan di areal sini. Saya klik garis hijau ini ya dan saya taruh di garis bantu di atas rambang perpendikular itu ya. Saya klik situ. Oke teman-teman, sekarang posisi daripada permukaan atas ya. Posisi daripada permukaan atas atau garis atas pada kusen jendela dan kusen pintu telah sejajar. Sekarang tugas kita hanyalah memindahkan jendela ini ya ke pintu. Nah, perhatikan teman-teman. Ini posisi orto masih menyala ya. Posisi orto masih menyala, masih hidup ya. Saya akan move ya. Ini move pada tab modify. Saya akan memindahkan jendela ini ke pintu. Perhatikan saya blok biru lagi jendela ini seperti ini. Ya, saya blok biru. Perhatikan blok birunya itu semua jendelanya masuk ke dalam blok ya. Nah, seperti itu. Kemudian pada tab modify saya klik icon move. Ini ya, move. Nah, seperti itu. Perhatikan teman-teman, ini adalah kusen pintu dan ini adalah kusen jendela. Ya, perhatikan, saya klik di pojok dalam daripada kusen ini ya, perhatikan. Nah, terus saya geser ke sini dan saya klik di garis terluar daripada kusen pintu. Nah, seperti itu ya, sehingga dia menghasilkan satu kusen saja di tengah-tengah ya, seperti itu. Saya klik di sini ya, tulisan perpendikular lambangnya. Dan ini orto menyala ya, saya klik. Nah, jadi hanya ada satu kusen saja di antara pintu dan jendela. Paham? Nah, ini saya blok ya, tulisan garis bantunya sudah tidak saya butuhkan, saya blok ya. Kemudian saya pada tab modify, saya klik erase atau delete pada keyboard. Oke, teman-teman. Selanjutnya saya akan memotong saya akan memotong kusen ini ya. Saya akan memotong kusen ini karena di sini nggak boleh ada garis ya. Saya akan memotong dengan menggunakan trim ya. Trim pada tab modify. Oke teman-teman, perhatikan saya akan menggunakan perintah trim ya. Perhatikan. Nah, trim ada di sini ya. Nah, ini dia.
Ini trim dengan menggunakan garis acuan. Terus ini trimnya juga pakai acuan. Untuk kasus pemotongan kusen seperti itu kita tidak menggunakan garis acuan ya. Jadi perhatikan trim cara 3 ya, tidak menggunakan garis acuan. Caranya klik icon trim pada tab modify lalu enter satu kali. Saya ulangi, klik icon trim pada tab modify lalu enter satu kali. Kemudian klik objek yang akan ditrim yaitu garis-garis tadi itu yang ada di tengah-tengah kusen ya. Akhiri dengan enter atau escape. Atau kalau teman-teman mau pakai lambang TR pada keyboard, maka enternya 2 kali ya, enter 1 kali yang ini dan enter 1 kali lagi yang ini. Kemudian klik objek yang akan ditrim dan akhiri dengan enter atau escape. Nah, ini garis-garis ini akan saya trim ya. Nah, garis-garis ini akan saya trim. Caranya saya pada tab modify, saya klik icon trim yang ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya enter satu kali. Oke, kemudian saya klik garis ini. Ya, perhatikan garis yang saya klik. Itu dia dan ini dia. Ya, maka dia kelihatan bergabung ya teman-teman ya. Dan di atas ini saya klik pada garis ini dan garis ini. Ya, setelah itu kita akhiri dengan enter atau escape pada keyboard ya. Menghit trim. Nah, teman-teman ini sekarang sudah bergabung ya. Pintu dan jendela sudah bergabung. Dan ini sepertinya layarnya, teman-teman ini adalah layar ya. Ini adalah layar, di atas ini ada lambang lampu, ada gembok, ada putih panjang, terus sebelah sini ada titik apa? Ada anak panah ini kan. Kalau saya klik anak panahnya ini dia daftar layar ya. Nah, inilah layar. Teman-teman sepertinya antara pintu dan jendela ini layarnya berbeda-beda teman-teman ya. Karena berbeda-beda jadi saya blok ya. Saya akan jadikan mereka satu layar ya. Satu garis layar ya. Caranya saya blok seperti ini. Atau saya blok biru seperti ini bisa juga ya. Semuanya masuk ya. Pintu dan jendelanya masuk ke dalam blok seperti itu. Nah, kemudian pada layar ini ya. Perhatikan layarnya ini dia hilang seperti itu ya. Tapi anak panahnya masih ada. Saya klik anak panahnya ya. Nah, saya klik garis 0,09. Nah, sekarang mereka semua berada dalam satu layar ya. Yang tadinya berbeda-beda, layarnya sekarang berada dalam satu layar. Akhiri blok ini dengan tombol escape pada keyboard ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, di sini ada perbedaan nih ya. Nah, ini ada angka 6 dan ada angka 6 nih ya. Nah, ini karena kombinasi teman-teman, kombinasi ukuran ya. Nah, seperti ini saya jelaskan juga, ini ilmu juga ya. Jadi salah satu kita hapus ya, contohnya angka 6 yang di atas atau angka 6 yang di bawah ya. Nah, saya klik angka 6 yang di atas contohnya, atau yang di bawah, lalu saya klik erase pada modify ya, atau delete pada keyboard seperti itu. Nah, perhatikan teman-teman, ini anak panahnya kita gabungkan ya, karena mereka sepertinya tidak sejajar ya. Nah, saya blok anak panah pada saya blok angka 50 ini. Nah, maka di sini di ujung anak panahnya ada titik ya. Nah, ada titik biru, saya klik titik birunya, saya lepas. Saya geser ke atas, saya paskan dengan angka 6 di sebelah ya. Nah, seperti itu. Terus saya klik tombol escape untuk membatalkan blok. Jadi sekarang mereka rata teman-teman. Nah, ini kita naikkan lagi ya. Nah, saya blok angka 6 ini, maka dia muncul titik biru di sini ya. Di ujung anak panahnya ini, saya klik di situ, titik birunya saya lepas, saya geser ke atas, dan saya klik di ujung anak panah tetangga sebelah ya. Nah, dan ini juga saya klik ya, atau saya blok angka 5 ini, anak panahnya ini, di ujung anak panahnya ini ada titik biru, saya klik di situ, saya lepas, dan saya tarik saya paskan dengan anak panah tetangga sebelah ya. Nah, saya klik di situ, kemudian saya klik tombol escape untuk membatalkan blok. Nah, saya pikir ini sudah pas teman-teman ya. Mereka sudah rata ya. Nah, ini teman-teman warna-warna hijau ini, warna coklat muda ini sengaja tidak saya hapus ya, agar teman-teman paham ya bahwa ini pun meskipun tidak dihapus nggak apa-apa gitu kan. Ya, tapi kalau teman-teman mau hapus pun nggak apa-apa ya, seperti itu.
Anggaplah kita hapus saja ya. Cara menghapus warna coklat muda ini, kita arahkan kursor kita ke warna coklat. Kita putar-putar, kita cari-cari sampai warnanya redup seperti itu ya. Nah, jika telah redup, Anda klik, maka dia akan terblok ya. Jika dia sudah terblok warna coklatnya, pada tab modify Anda klik erase atau delete pada keyboard ya. Nah, ini juga anak panahnya ini kursor kita ini ya, kita arahkan ke warna coklat yang ada pada jendela ya, sampai warnanya redup seperti itu. Jika telah redup, kita klik, maka dia terblok ya. Maka setelah dia terblok, Anda klik delete pada keyboard atau erase pada modify seperti ini. Oke teman-teman, nah, banyak sekali ya ilmu-ilmu tambahan yang bisa kita dapat dari penggabungan pintu dan jendela ini. Nah, kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu teman-teman, sebelumnya saya jelaskan ya, ada satu lagi nih, bahwa ukuran di bawah belum ada ya. Kita bisa mengcopy ukuran dari sini ya, dari kedua pintu jendela ini ya, yang ada di samping sini. Contohnya untuk wilayah pintu dulu ya, wilayah pintu dulu yang saya copy adalah angka 12, angka 6, dan angka 70 ya. Dan di tengah-tengahnya ada kusen teman-teman ya. Karena di tengah-tengah ada kusen, maka angka 6 ini saya copy juga. Tapi 12 yang ini tidak ya teman-teman, karena masih ada jendela nanti ya, masih ada jendela. Jadi yang ini tidak saya copy. Jadi saya copy 12, 6, 70, dan 6 ini. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy ya. Teman-teman masih ingat kan cara copy ya, mudah sekali ya. Nah, kita baca lagi cara copy. Klik atau blok objek yang akan di copy, sudah ya, sudah saya klik. Kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai enter atau escape. Nah, ini objeknya sudah saya blok ya. Nah, yang ini tidak usah ya, 12 sebelah kiri ini tidak usah karena nanti ada jendela ya. Jadi cukup 12 sebelah kanan dan yang di atas-atas semuanya ya. Sudah saya blok, dan pada tab modify saya klik icon copy seperti ini. Oke. Perhatikan teman-teman, saya klik di pojok kanan atas kusen pintu ya, sebelah kanan. Nah, itu. Ya, perhatikan. Dan saya pindahkan ke tempat yang sama, yaitu pojok kanan atas kusen pintu sebelah kanan. Nah, seperti itu ya. Nah, akhiri dengan enter atau escape pada keyboard. Nah, sekarang ukurannya otomatis ada ya. Perhatikan, jangan lupa tadi saya klik di titik sini ya, pojok kanan atas kusen ya. Kemudian saya klik juga di titik yang sama, pojok kanan atas kusen ya. Jadi Anda kliknya tuh harus sama tempat ya, jangan sampai salah tempat ya. Oke, berikutnya kita akan mengcopy ukuran jendela ya. Nah, ini ukuran jendela itu kalau Anda lihat, kita butuh ukuran sebelah kiri dan sebelah atas ya. Oke, jadi sebelah kanannya tidak kita copy, yang kita butuhkan itu adalah sebelah kiri dan sebelah atas. Oke, ini boleh di copy, boleh tidak ya untuk angka 6 ini. Kenapa? Karena jendela ini nanti menjadi jendela tengah. Dan kebetulan ukuran jendela tengahnya ukuran kusen tengah ini sudah ada. Ini kusen ya, kusen jendela ini menjadi kusen tengah gitu. Dan angka 6-nya sudah ada di sini. Jadi teman-teman mau copy angka 6 ini atau tidak masalah ya. Nah, jadi yang saya blok adalah angka 12 sebelah kiri, angka 6 sebelah kiri, dan angka 50, dan angka 6 ini biarkan saja. Apalagi angka 12 ini jangan di copy ya, sebelah kanan ini, karena ada pintu di sini. Setelah Anda blok, Anda pada tab modify klik icon copy seperti ini ya. Nah, itu dia. Ini icon copy, jangan lupa ya. Kemudian saya klik di pojok kiri atas kusen sebelah kiri. Pojok kiri atas, ini dia ya, lambang endpoint dari kusen sebelah kiri. Nah, saya taruh ke posisi yang sama teman-teman ya, pojok kiri atas kusen sebelah kiri jendela. Klik di sini ya. Nah, seperti itu. Akhiri dengan enter atau skip pada keyboard.
Ini perhatikan teman-teman, ukurannya masih enggak ini ya, masih belum pas. Saya blok angka 50 ini, maka di sini ada pada ujung anak panahnya ada titik biru ya. Saya klik titik birunya, saya lepas, saya geser ke atas, saya paskan dengan anak panah tetangga sebelah, saya klik di situ. Nah, ini juga angka 50 angka 6 ini saya blok ya, pada ujung anak panahnya ini ada titik biru, saya klik, saya lepas, saya geser ke atas, saya paskan dengan anak panah tetangga sebelah dan saya klik. Ya, akhiri blok ini dengan tombol escape pada keyboard, selesai. Nah, itu dia teman-teman ya. Inilah detail bagaimana cara menggabungkan pintu dan jendela ya teman-teman. Mudah sekali. Oke, demikian untuk tahap selanjutnya kita akan memberikan pewarnaan ya. Mungkin teman-teman bertanya ya, di sini kenapa kok ada garis warna merah seperti ini? Ya, garis warna merah ini karena di sini pada properties color ini aktif warna merah ya. Kalau teman-teman ingin merubah ke warna hijau, ini posisinya garis merahnya sudah terblok ya. Pada properties color ini teman-teman klik anak panah ya di sampingnya red ini. Nah, di situ ada by layer ya, teman-teman klik by layer. Maka dia akan kembali ke warna hijau seperti itu. Oke, setelah itu klik tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Selesai ya teman-teman ya. Oke. So, teman-teman mungkin bertanya kenapa dim lainnya kok warnanya hijau juga, yang lain warnanya putih gitu ya. Oke, bolehlah kita rubah ya ke warna putih, ada blok semua dim line atau garis ukuran ya. Seperti ini. Nah, ya sudah saya rubah warna ukurannya. Nah, ini adalah layer ya. Di layar ini tercatat garis 0,09 karena tadi kena blok ya, dia bergabung dengan garis 0,09. Jadi saya klik anak panah pada layar ini ya. Nah, kemudian saya klik layar 0. Di atas ini layar 0, saya klik. Nah, maka dia semua jadi putih ya. Klik tombol escape untuk membatalkan blok seperti itu. Oke teman-teman, tidak ada lagi pertanyaan ya. Diulang lagi videonya bagaimana cara merangkai jendela dan pintu menjadi satu kesatuan seperti ini ya. Sangat mudah sekali dan ini adalah materi tambahan karena ini sangat penting ya. Karena dalam pekerjaan kadang-kadang kita harus menggabungkan seperti ini. Demikian teman-teman, saya klik save di atas ya untuk menyimpan project atau Ctrl S pada keyboard sampai ada tulisan key save pada command line ya. Kita matikan AutoCAD-nya. Demikian teman-teman. Ya, assalamualaikum, salam sejahtera.